Tapi ini jangan dimasukin. Oh enggak, itu ditaruh di akhir. Itu kelasnya Adi di akhir. Ntar rame itu di grup saya rame itu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. PLN berakhlak, andal, terbaik. PLN bisa power, tercepat, akurat, safety, bisa. Sobi Priuk Infinity. Sobi Priuk, saya akan memberikan tips membentuk Priuk Infinity dengan lebih mudah. Lihat, ada pistol kanan, pistol kiri. Sambungkan. Priuk Infinity. Oke, kali ini kita kembali kepada podcast Sobi Priuk, yaitu terkait HUT UBW Priuk yang ke-64. Nah, kali ini tema kita tidak main-main. Di episode kedua ini, Pak, nah kita menjunjung tema Synchronizing Power terkait kolaborasi lintas generasi. Perkenalkan, dengan saya Nova Rino Herdian Minanta, biasa dipanggil Rino sebagai Ranger UBP Priuk. Dan untuk bintang tamu kita kali ini tidak lain tidak bukan adalah Pak Ihsan. Mungkin dari Pak Ihsan izin memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih Mas Rino. Para Sobi Priuk yang budiman, saya Nur Ihsan. Sekarang pekerjaan saya di perencanaan SDM sudah kurang lebih dari 3-4 tahun ini. Saya di SDM sudah kurang lebih 33 tahun semenjak saya masuk. Mulai dari di kepegawaian 22 tahun, dilanjutkan ke BGP. Setelah itu sekarang di senior officer perencanaan SDM. Alhamdulillah, sudah lama ya, Pak? Alhamdulillah. Jadi hampir sedikit dari UBP Priuk lahir sebenarnya, Pak. Betul, Beda setengahnya. tipis, Pak. Sudah setengahnya. Alhamdulillah. Oke, untuk kali ini izin, Pak, untuk sekaligus kita opening, Pak, terkait tema kali ini. Nah, Pak Ihsan nih, kalau mendengar kata synchronizing power, yaitu terkait kolaborasi dari lintas ini, Pak, lintas generasi, apa makna pertama yang terlintas, Pak, di benak Bapak? Mungkin dari sinkronisasi manusia di dalam organisasi. Nah, itu dia. Sebetulnya sekarang ini perubahan itu luar biasa dari kalangan gen muda-muda kita sekarang ini. Mungkin di lintas kamu, di lintas saya. Mungkin di zamannya saya era tahun 90-an itu memang baru pertama kali, mungkin sama seperti kamu sekarang. Jadi kita masuk di tahun 90-an itu, penerimaan mereka itu di akhir tahun 80-an. Jadi ada mungkin selisih tahun itu sekitar 5-10 tahun baru kita masuk di lingkungan mereka. Pada saat itu di pekerjaan kami terutama di unit pembangkit, saya pribadi merasakan pada saat pertama kali masuk di tahun 93 itu kita harus mencintai unit yang ada. Dulu itu unit kita di pembangkitan Priuk ini ada masih unit lama, unit PLTU 312 dan 34 serta PLTG dan juga unit PLTGU 12 yang baru dibangun. Nah, itu dia masa-masa kita pada saat itu. Mungkin kalau dibilang dari masa-masa orang-orang yang masih tua, yang lama, mereka dengan cara bekerja mereka yang mungkin dulu itu bagus menurut mereka, tapi mungkin sama kayak kamu, kaget juga kita cara kerjanya seperti itu. Tapi itu yang jadi ilmu bekal kita gitu. Mulai kita diberikan masukan-masukan cara mengelap-ngelap pipa, pengenalan pipa-pipa yang ada di unit. Saya pun merasakan tuh waktu itu. Jadi mungkin ilmu yang mereka berikan pada kita dengan cara seperti itu dulu gitu. Tapi kita jadi tahu, oh ini pipa ini untuk ini, pipa itu untuk itu. Padahal background kita pribadi yang pada saat itu administrasi tetap mereka sampaikan. Jadi kalaupun nanti
Kalau sekarang mungkin nermis-nermis gitu ya. Iya. Kalau dulu mungkin itu. Nanti kamu kalau kesini hati-hati sebab pipa ini seperti ini gitu. Jadi kita tahu. Dan memang pada saat itu kita juga sudah diajarkan 5S sebetulnya. Tapi belum 5S seperti sekarang gitu ya. Kita bersih-bersih bagaimana caranya agar unit tersebut tidak berdebu dan enak dilihatnya. Dan tahu bahwa fungsi warna-warna dari pipa-pipa tersebut ada maknanya buat di unit dan kita sendiri seperti itu. Luar biasa sekali Pak Iksan. Ternyata memang pengalaman dari senior luar biasa panjang ya dan Iya, banyak makna Betul. di sana ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya Pak terkait apa perubahan terbesar dari Bapak Iksan. Nah, terkait dunia pembangkitan Pak dari dulu hingga sekarang. Baik. Saya sebetulnya masuk bingung. Karena lulusan saya SMEA. Oke. Administrasi kearsipan saya SLTA, kalau dulu SMEA namanya, kalau sekarang SMK ya, kejuruan. Nah itu saya bingung pada saat mungkin sedikit saya ceritakan ngelamar ke sini karena diinfokan oleh tetangga saya yang backgroundnya memang orang PLN. Pada saat itu ada lowongan di sini, kita jalan ke sini rame-rame untuk melamar. Lihat unit tuh baru. Mungkin orang-orang yang juga baru ke sini itu pada saat itu mungkin yang sekarang juga adik-adik yang baru kesini lihat unit itu bingung karena pada saat sekarang ini kalau kita ngajak adik-adik binaan kita itu mereka bingung tuh mesin lihat apalagi kita pada saat itu ini pembangkit listrik ya kayak gini ya gini walaupun ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh kita lihat ya. Yang pertama kali gitu loh. Jadi di benak saya berarti kalau PLN itu macam-macam, tidak ada. Maksudnya tidak hanya langsung nyambung listrik ke rumah seperti itu. Ternyata ada pembangkit. Ini pembangkitnya. Ini dari gas uap. Nanti ada yang gas lagi seperti itu. Nah mulai di situ. Mungkin ini kali jodoh saya di sini. Di antara 8 orang yang saya ngelamar, saya satu-satunya orang yang alhamdulillah diterima di sini pada saat itu. Seperti itu di PLN. Dan mulailah alur kehidupan saya itu berjalan. Mulai dari rumah ke sini, kita tahu pekerjaan kita. Notabene saya memang di kearsipan, maka saya diberikan sama senior-senior kita dulu itu merapikan arsip kita dulu banyak. Makanya kalau sekarang ya karena luas pembangkit kita, dulu kan pembangkit kita walaupun luas tapi banyak juga tempat-tempat untuk penyimpanan arsipnya. Jadi ada gudang 1 sampai dengan gudang 6. Jadi ada gudang sendiri khusus administrasi, untuk spare part itu ada macam-macam. Nah itu gudang itu besar-besar. Nah disitulah berjibakunya gimana saya mengatur arsip bersama bapak-bapak tersebut yang sambil kita melihat unit yang ada tuh, karena kita melewatin tuh unit-unit yang ada. Dan saya juga melihat teman-teman saya mungkin pada saat itu setelah diterima yang jadi operator, yang di pemeliharaan apa segala macam, terbentuklah disiplin buat diri saya sendiri. Memang kalau di pembangkit kan berarti kan terkait dengan teknis. Berarti memang berat gitu ya. Tidak ada lagi tuh yang kayak dulu mungkin kalau saya dibilangnya mungkin agak santai apa segala macam, sudah tidak ada lagi masuk di sini. Dengan terbentuknya disiplin tanpa kita sadari sudah terbentuk gitu loh. Engagement-nya jadi kuat ya Pak. Betul, engagement jadi kuat. Karena memang pertama kali kita masuk di security itu sudah tidak ada lagi tuh kita yang cengas-cengas apa segala macam tuh. Dulu itu kita ngalamin seperti itu. Saking semangatnya kita datang ke kantor dan juga peduli dengan sekitar kita, karena kita masuk pertama kali ke UBP Priok ini dulu sektor Priok namanya, sudah diberikan sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Karena kita sudah sapa, senyum, salam sama senior kita. Udah 3S seperti itu. Dan itu melekat di kita. Makanya sekarang saya yang sudah 33 tahun ini kadang-kadang kalau ketemu teman-teman yang baru siapapun suka saya salam, karena memang dari dulu diajarkannya seperti itu di sini, seperti itu. Itulah bagusnya di UBP Priok ya. Iya. Mungkin lihat di lintas di unit lain Mbak, kita tidak menemukan ya. Karena jadi mungkin kita ke mungkin di unit-unit IP yang lain ya. Budaya kan loh, kok beda kalau di Priok kan 3S-nya kuat banget Pak ya. Betul, salam, sapa. Meskipun kita lebih senior atau yang muda, kita nyalamin, mungkin beliau masih baru. Betul. Jadi kita harus lebih pengertian buat mengajarkan ya. Seperti itu ya Pak. Wah menarik sekali. Yang lebih menarik lagi tadi terkait ini Pak, dari SMEA atau SMK, baru masuk ke pembangkit. Wah ternyata pembangkit seperti ini. Betul, itu dia. Wah, saya rasakan luar biasa. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, nah bagaimana karakter setiap generasi Pak yang bekerja di PLN Power, terutama di UBP Priok Pak?
Beda-beda ya karakter yang sekarang ya. Mulai dari karakter kita yang masuk penerimaan awal tahun 90-an. Oke. Kita termasuk penerimaan awal 90-an yang notabene mungkin penerimaan yang tahun 80 mundur ke belakang dari seseorang yang punya prestasi dari olahraga dulu itu kan seperti itu. Walaupun mungkin ada yang backgroundnya mereka teknik seperti Iya, itu. iya. Tapi ke kita ya benar-benar jadinya kalau memang dia STM ya harus STM-nya benar-benar. Jadi apapun yang ada di situ ya harus belajar benar-benar karena apa ya namanya ya harus sesuai mungkin nanti ke apa buku-buku pembangkitnya yang ada seperti itu. Nah, mereka harus belajar. Makanya kalau di saya itu kelihatan mungkin sekarang Mas Rino lihat champion-championnya di angkatan saya itu siapa-siapa aja untuk ketahuan. Mungkin mereka yang tadinya benar-benar ingin belajar benar-benar ya akan di belakang ini di sekarang ini mereka akan memetik hasilnya seperti itu. Ya itu mungkin siklus ya. Mungkin di angkatan tahun 2000-an masuk mungkin ada juga yang seperti itu banyak champion-championnya yang mereka benar-benar ingin belajar karena kan kalau di Priok itu dari dulu terkenal dengan unitnya pendidikan dan unitnya apa namanya istilahnya ya pembesar PLN itu ya unitnya tipikal Datangnya dari dari Priok, Priok itu karena memang dulu kita ada Udiklat di sini. Iya. Di sini kita di belakang ada Udiklat. Jadi sekaligus ada PLTU-nya, ada Udiklatnya. Jadi mereka bisa belajar di sini. Contoh kecilnya sekarang mungkin yang jadi GM kita dulu pun kan di sini masuk tahun 2000-an kan di sini Pak Buyung Arianto ataupun GM-GM yang lain juga ada yang memang cikal bakalnya dari sini. Sampai bakal dari Dirut ya Pak ya? Betul. Dirut utama juga dari Priok ya Pak? Iya, nah itu angkatan saya itu Bu Sri Intan. Bu Sri Intan. Beliau masuk bareng saya, terus beliau di labor, tapi mungkin beda dengan kita, kegigihan semangat belajarnya, mau tahu unit itu segala macam, sehingga terbuka dan alhamdulillah bisa mencapai titik yang terbaik dalam hidupnya sekarang ini seperti itu. Walaupun kita tetap bersyukur dengan apa yang ada sekarang ini, karena kalau menurut saya pribadi itu kalau saya di pembangkit sekarang ini itu seperti membalikan tangan saya, memberikan sesuatu hal yang mungkin tadinya yang kurang dari keluarga saya khususnya itu alhamdulillah ya rezekinya dari sini dari PLN itu dari mulai pertama dulu saya. Mungkin kalau Mas Rino mau tahu gaji saya masuk itu sekitar 150 ribuan lah dulu itu. Zaman dulu ya Pak? Zaman dulu 125 150 ribu dulu itu. Nah itu hanya bisa buat ongkos sama sedikit lah buat yang di rumah gitu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah dengan saya pengabdian saya di PLN sekarang ini terutama di Indonesia Power saya bisa nyekolahkan adik, bisa sekarang memberikan yang terbaik buat keluarga seperti itu. Dan ini saya syukuri walaupun mungkin lihat-lihat teman-teman yang lain yang pada saat itu mereka sekolah lagi terus bisa ngikut apa namanya kalau sekarang mungkin asesmen ya kalau dulu tuh ujian penyesuaian ijazah dulu pada saat itu ya alhamdulillah mereka dapat seperti yang sekarang ada kita. Sekarang kalau saya infokan atau ngobrol ke teman-teman seangkatan kita syukurin itu. Dan jangan sekecil pun memberikan yang tidak baik pada perusahaan yang telah memberikan yang baik buat kita dan keluarga khususnya. Selalu kita syukuri. Iya, jadi memang generasi itu beda-beda. Apalagi generasi Mas Reno sekarang yang beda-beda. Iya. Seperti itu. Pasti ada enggak sama semuanya, pasti ada bedanya. Cuma hanya mungkin satu yang saya mau pesankan. Ambillah yang baik-baiknya dari siapapun yang ada gitu kan, walaupun dari senior yang baiknya diambil, yang tidak baiknya nggak usah diambil karena itu yang jadi sesuatu hal buat memacu kita seperti itu. Oke siap Pak, ini kebetulan menyambung dari pertanyaan berikutnya ini Pak Iksan. Nah dari kualitas dari seluruh generasi Pak, lintas generasi yang kita alami terutama di UBW Priok rekan-rekan semua. Nah apa nih Pak yang menjadi tantangan terbesarnya menurut Pak Iksan? Kan itu dari UBW udah baby boomer sampai sekarang dan Z gitu ya. Gimana Pak? Tantangannya sekarang ini sebetulnya 2 tahun inilah tantangannya. Yang pertama teman-teman muda kita kan memang cepat dapat informasi seperti itu. Mungkin ya menurut wawasan yang ada di dalam diri saya, mungkin secara materi mereka yang dapatkan dari tempat mereka belajar itu hal yang baik buat mereka. Jadi setahun di sini, 2 tahun di sini, kalau mereka tidak mau belajar dari yang ada dari seniornya terkait skill kemampuan mereka sebetulnya akan ketinggalan juga. Jadi anak-anak sekarang itu kadang-kadang egonya agak besar. Yang dimaunya mereka itu gitu loh, tanpa melihat
mungkin nantinya apa yang akan diberikan mereka terhadap perusahaan ini itu seperti itu. Nah itu yang mau saya berikan ke mereka. Contoh kecil mungkin hal-hal yang setiap hari mungkin teman-teman kita ke belakang mulai manajemen tuh kan melihat tuh segala macam ya. Apa namanya kalau ke belakang setiap hari itu kita kontrol. Nah itu kan banyak gitu. Kadang-kadang itu dari teman-teman kita sendiri tuh ada yang kurang peduli atau segala macam. Padahal itu sudah ada aturannya. Nah itu yang jadi harus jadi pedoman kita. Intinya kita bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang notabene memang banyak bahayanya, dan itu harus sadar diri kita sendiri dan juga harus menyadarkan teman lingkungan kita yang mungkin kurang kesadarannya terkait hal-hal tersebut yang tidak baik. Dan juga saya tekankan lagi terkait sekarang ini kan memang banyaknya media medsos segala macam. Teman-teman muda sekarang itu apalagi terkait masalah hati, masalah rohani gitu ya. Pekerjaan itu kan gak hanya masalah fisik jasad tapi harus rohaninya. Jadi kalau hati kita tenang, pikiran tenang, kerjaan akan tenang. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu hal karena mungkin human error dan sebagainya, pikirannya kemana, hatinya nggak tenang, tapi dia kerja, itu yang bahaya. Makanya saya selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid di sini menghimbau juga ke teman-teman semua, kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya taklim dan segala macam, itu bisa nanti dimasukkan ke sana. Silakan nanti adik-adik muda bergabung ikut kajian-kajian kita ataupun nanti ikut kegiatan-kegiatan kita yang nantinya mungkin kita sama-sama bisa saling bersinergi gitu. Betul. Dan saya juga sebetulnya mencari bibit-bibit tersebut karena kita akan nggak mungkin kita sepenuhnya berada di sini, nantinya akan harus tetap itu pasti imbang. ada regenerasi. Betul, karena tidak bisa dihilangkan itu di dunia wal akhirat. Jadi harus ada dunia dan akhirat harus berseimbang. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada. Betul. Insyaallah akan baik-baik semua, unitnya baik, pegawainya akan baik. Mungkin itu Mas Rino. Berarti bukan hanya sekedar intelektual aja ya teman-temannya. Berarti ISQ-nya secara Betul, juga harus kuat betul, ya. ISQ-nya harus balance ya. ada, betul. Supaya harus ada. sepintar-pintar apapun kita terkait ilmu dunia, kalau kita lupa pasang hati terus yang di atas itu pasti resikonya lebih bahaya lagi. Betul itu dia. Dampaknya nggak hanya keluarga, ke tempat kerja juga sangat berpengaruh sekali. Wah luar biasa sekali Pak Ihsan. Mungkin lanjut Pak Ihsan terkait pertanyaan selanjutnya nih, terkait sudut pandang Pak Ihsan sebagai senior Pak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya terkait misalkan ada sudut pandang yang berbeda dari Bapak ini terkait ke pekerjaan atau terkait masukan-masukan? Bisa pekerjaan, masukan, tapi lebihnya biasanya kan pekerjaan Pak. Jadi dari Bapak selaku senior ke junior. Baik. Kebetulan memang kan di bidang saya di perencanaan SDM. Jadi banyak juga curhatan-curhatan dari teman-teman pegawai terkait pekerjaannya mereka, terkait mungkin apa yang didapatkan mereka. Nah itu saya dan Bu Dewi biasanya berkolaborasi gimana caranya agar bisa mengademkan si pegawai tersebut gitu loh. Ya, jadi kalau memang terkait jabatan, kita akan ajak ngomong si A-nya, kenapa kamu memang ada masalahnya apa, terkaitnya apa, kenapa emang tidak bisa dibicarakan dengan mungkin level atasannya seperti itu, mulai dari asmannya kalau memang itu atau di manajernya. Kalau curhatannya mereka banyak ya sudah kita tampung dulu, tapi kalau dari saya biasanya saya masukkan, ya sudah kan kamu muslim, ya sudah minta sama Allah, salatlah tahajud, minta bagaimana mungkin ada jalan yang terbaik dari itu. Kalaupun nanti ternyata tidak ada dibukakan jalan terbaik, kita cari jalan yang terbaik menurut kita yang ada, maksudnya aturan yang ada nantinya seperti apa. Karena kita tidak menutup kemungkinan Mas Rino selama bekerja itu pasti ada rasa kecemburuan, rasa ketidaksenangan, ya kan? Satu dengan yang lainnya. Nah, itu harus ada. Saya juga sudah merasakan seperti itu di 33 tahun kerja di UBP Priok Indonesia Power ini. Bagaimana dengan atasan, bagaimana dengan teman, segala macam lah seperti itu ada. Nah, itu harus kita sikapi dengan benar. Kalau dulu mungkin saya tipe orang yang pendiam, itu introvert berarti ya. Iya, betul, introvert, Pak. Itu saya salah. Saya dulu pertama masuk itu pernah merasa dimanfaatkan gitu seperti itu, sampai ada yang bilang segala macam. Nah itu saya pikirkan sendiri tuh, saya jadi sakit. Akibatnya ada yang lebih senior dari saya gitu ya, seorang ibu
Dia cerita kenapa gimana, akhirnya saya cerita. Nah dia bilang kamu kalau ada apa-apa harus seperti ini karena kamu akan sakit. Karena dilihat dari fisiknya saya tidak seperti biasanya gitu loh. Jadi yang biasa melihat kita itu kalau kita ada apa-apa mereka akan mengerti itu ada apa luar sebetulnya. biasa. Nah seperti itu. Jadinya paling tidak harus dibicarakan, diinfokan sama orang yang mungkin terdekat, betul. orang yang dianggap bisa dipercaya, atau mungkin di rumah siapa gitu seperti itu. Jangan dipendam, itu bahaya sama sekali. Ya nanti bisa meledak ya, Bang. Betul, Emosiannya betul. semakin Iya. tahan. Yang bahayanya itu karena kita kerjanya di tempat yang luar biasa di pembangkit listrik. Nah itu yang bahayanya nantinya. Kita nggak tahu kan pemikirannya, terus nanti ada yang masuk di pikiran kita lain-lain lagi, itu yang bahaya. Itu yang kita hindari sebetulnya. Jadi dengan metode seperti itu kita ajak bicara. Kalaupun mereka tidak mau di tempat kita, di mana kita datengin seperti itu. Ada beberapa kasus yang sudah beberapa teman-teman ya kita bicarakan seperti itu. Alhamdulillah sih ada jalan keluarnya gitu loh ya. Pasti ada jalan ya. Ada jalan keluarnya. Betul Pak, wah luar biasa sekali. Apalagi terkait teman-teman biasanya kan kalau lintas bidang yang baru-baru rata-rata Pak masih umur 2-3 tahun mungkin masa kerja. Mungkin ini ya jenjang karirnya tinggi. Betul. Gitu ya. Ingin ada capaian tertentu. Betul. Belum lihat mungkin sharing terkait senior sudah 30 tahun lebih Bapak seperti apa ya biar tahu gitu kan. Mungkin lebih kuatkan lagi ini kali ya, kurangnya itu terkait apa? Kekuatan buat ikhtiar dengan doa, di mana kalau kita bisa pasah, kalau kata guru saya, le iyo moso ora, le ora moso iyo. Jadi kalau kita udah pasah sebagus apapun, sebaik apapun, ikhtiar kalau ternyata memang dari Allah belum diizinkan, belum jalannya. Belum jalan. Iya, itu dia. Ya itu yang harus ada. Jadi spiritual itu harus ada sebetulnya dalam diri kita gitu loh. Kita nggak bisa hanya dengan keadaan yang sekarang dalam diri kita tapi tidak melibatkan Allah dalam diri kita, nggak bisa gitu. Karena nanti akan macam-macam. Nah kita bisa lihat lah mungkin di banyak contohnya lah, mungkin Mas Rino juga tahu seperti apa. Kalau orang tidak melibatkan rasa ketuhanannya ada di dalam dirinya, itu wah, luar biasa pasti yang akan dibikin sama dia gitu kan. Tapi kalau dia melibatkan hatinya, pekerjaan karenanya satu karena Allah gitu ya, pasti dia akan memberikan yang terbaik buat diri dia dan perusahaannya gitu, seperti itu. Oke Pak, siap. Selanjutnya nih Pak, nah apa kelebihan dari generasi senior Pak menurut Bapak? Jadi yang menurut Bapak yang tidak boleh hilang? Yang pertama tadi etika sopan santun yang utama, jangan hilang. Ya. Karena saya juga diajarkan orang tua dan orang-orang tua yang di sini dulu itu seperti itu. Mulai kita masuk gitu kan, mulai kita melihat satu dengan yang lainnya di sini, tidak membedakan mana itu lebih tua, mana lebih muda, mana itu senior nggak senior. Tetap kalau memang ketemu ya kita sapa segala macam seperti itu. Dan yang kedua mungkin tetap dicari teman-teman saya yang senior, mungkin kan mereka kan punya skill macam-macam ini gini ya, mungkin ada skillnya, itu harus ada orang yang mau langsung memberikan ilmunya langsung, ada orang juga yang harus ditanya dulu baru dia berikan ilmunya seperti itu. Ya. Nah di trigger, jadi harus dilihat. Contoh mungkin Rino di Eng, siapa di Eng kira-kira orang yang menguasai di sana gitu lah. Ya banyak ngobrol lah, banyak tanya seperti apa, karena ada juga teman-teman yang mau membukukan ilmunya dibukukan sama dia, nanti diberikan. Ada juga yang memang ke dia sendiri tanpa ditanya dia nggak mau. Padahal kalau untuk skill saya rasa karena mereka lebih banyak pengetahuannya ya terkait unit itu, wah memang luar biasa harus ditanyakan. Contohnya yang ada di sini mungkin kalau Mas Rino tahu Pak Oman Sumantri yang sudah pensiun. Oke, Pak Oman. Nah itu kan dia kan ahlinya motor ya. Motor di pembangkit spesialis ya. Itu mungkin tamatannya hanya ST dulu itu mungkin selevel SMP atau SMA gitu, ST dulu tuh. Tapi karena memang skillnya dia dari awalnya mengerjakan itu dan dia tahu dari suaranya apanya yang rusak segala macam, ya sampai sekarang gitu loh. Nah itu boleh tuh kalau mau ketemu beliau, caranya mau belajar apa segala macam ditanyakan, mungkin dia tidak akan begini enggak, tapi kalau Pak emang itu apa ya Pak ya, kalau gini akan pasti dia akan memberikan gitu kan, akan memberikan kebetulan ilmunya. Juga ini Pak ya, kebetulan saya juga
pernah lama di listrik, jadi tahu sering ketemu dengan Pak Oman, Pak. Ah, Jadi itu. dengan skillnya berapa Betul. puluh tahun di dunia Ini, motor listrik ya. betul. Nah ini teman-teman, jadi ada suara masalah sedikit motornya, dia udah paham paham. masalahnya Nah, apa, itu maksud tanpa saya. perlu kita ngukur Iya, pakai itu alat. dia maksud saya itu. Jadi pengalaman luar biasa ya, Pak. Pengalaman yang luar biasa itu. Nah, itu yang tidak bisa dibeli. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang teman-teman muda kita yang tahu dari materi ya, belum pengalaman, kadang-kadang ya itu harus benar-benar belajar juga dari pengalaman. Harus ada itu. Mungkin sebaliknya nih, Pak Iksan, apa kekuatan generasi muda yang justru dibutuhkan, Pak, untuk organisasi saat ini? Yang pertama mau belajar. Yang pertama mau belajar. Yang kedua harus punya sifat empati. Mau kalau dia atasan terhadap bawahan, kalau bawahan terhadap atasan atau sesama rekan kerja punya empati tuh. Karena kan pekerjaan itu kan teamwork ya, nggak sendiri-sendiri itu. Nah itu harus benar-benar ada dalam dirinya mereka gitu loh. Bahwa pekerjaan kita tuh nggak pekerjaan sih tapi bareng-bareng tim kelompok gitu ya biar bisa dikerjakan. Nah itu yang harus mungkin sekarang ini ada di adik-adik kita. Siap Pak. Oke Pak, mungkin saja nih Pak Iksan terkait di pembangkit nih Pak. Nah, kan banyak pengalaman lapangan Pak yang tidak tertulis di SOP Ya. pastinya. Nah, bagaimana cara menjaga agar ilmu tersebut tidak ikut pensiun Pak dengan pegawainya? Oke. Baik, kayaknya sih ya, kayak saya sudah pernah dengar juga cerita teman-teman seangkatan saya, itu mereka sudah mulai membukukan gitu loh, seperti mungkin kayak Pak Iman gitu ya, di operasi sana mungkin sudah ada catatan-catatan khususnya tuh. Ya. Kayaknya Pak Iman ada ya orang-orang tertentu lah yang sudah ada dengan cara dibukukan tadi. Kalau memang tadi dengan cara keahliannya dia ada tapi tidak dibukukan, ya kita yang harus nanya, jadi repot. Kalau dibukukan dengan berdasarkan pengalaman mereka, mungkin akan tinggal ngeliat doang tuh. Contoh unit ini ada kendala ini, mungkin Pak Iman ada tuh di tahun sekian bulan sekian pernah kejadian, coba dibuka deh karena apa gitu. Nah seperti itu. Mungkin nanti itu yang akan jadi jalan-jalan keluarnya. Seperti itu. Contohnya itu ya Pak Iman ya. Tapi mungkin yang lain-lain ada. Saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu sih hanya beberapa tuh Pak Iman dan beberapa teman-teman gitu. Dibukukan lah, yang utama dibukukan. Sampai ada julukannya Pak Iman ya, kita berjalan ya Pak. Nah betul. Dulu ada sebetulnya lagi Pak Semiawan, Pak profesor. Semiawan ya Pak. Dia tuh selalu mencatat membukukan karena kan udah pindah ke HO. Dan salah satu orang yang di unit yang membukukan hal-hal tersebut lah. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia tinggal buka aja tuh 3 tahun. Siap, Seperti siap. itu. Mungkin selanjutnya bahkan Pak Iksan ini udah lama di budaya juga Pak ya, Ya. sebenarnya. Nah, terkait membangun budaya nih Pak, agar generasi muda nih tidak sungkan bertanya. Lalu dari generasi senior nih Pak, untuk senang berbagi pengalaman tuh gimana cara menyatukannya Pak? Nah ini dia. Sebetulnya ini yang jadi masalah saya pertama menjadi seorang agen perusahaan. Itu kalau tidak ditunjuk oleh perusahaan itu susah. Karena memang adanya dari hati gitu loh. Kalau tidak ada di hati itu susah, segala sesuatunya memang susah karena yang utama intinya di luar job pekerjaan kita. Tapi itu harus ada karena sebagai agent sekarang ya, kalau dulu sekarang apa Rangers ya. Rangers. Kalau dulu kan agen ya dulu Agen perubahan. Agen ya, perubahan. Ya. Nah itu yang luar biasa sekali, harusnya mereka bisa menyampaikan segala sesuatu hal terkait aturan-aturan perusahaan yang ada. Mau dibawa kemana perusahaan ini sebetulnya sejak dari perubahan kan kita dari dulu mungkin kita di tahun 90-an itu eksploitasi 12 menjadi PJB, lalu PJB 1, PJB 2, lalu masuk menjadi KJB. KJB ke Indonesia Power sekarang ini kan itu kan perubahannya banyak, dan sekarang Indonesia Power lagi ke PLN gitu ya. Itu banyak perubahan-perubahan yang ada dan itu harus diketahui oleh seluruh pegawai yang ada di tempat kita dimanapun berada. Kalaupun pegawai langsung secara langsung, mungkin sekarang medianya ada media sosial segala macam, bukanya pun mereka mungkin akan ya nggak selalu buka lah gitu ya. Nah dengan adanya Ranger dan agen itu yang nantinya akan bisa memasuki ke siap lini, sebetulnya kayak gitu. Nah budaya itu harus sebetulnya budaya yang sangat baik yang ada di
perusahaan manapun, Iya. karena dapat memberikan sesuatu hal yang baik untuk perusahaan, baik itu aturan, perubahan-perubahan apa yang ada di Indonesia segala macam, tentang pembangkit segala macam gitu kan. Kalau tidak tahu ya kita akan ketinggalan sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin dari sini juga alhamdulillah kita ada riwayat Mbak UBP PRIOK Mbak terkait budaya agen perumahan ya. Betul, beberapa Jadi kali dapat itu. poin apa? Juara 1 di all unit ya Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mungkin bisa dipertahankan jadi biar kita tahu bahwa UBP PRIOK ini nih kuat untuk terkait budaya dan terutama untuk rangernya Pak. Betul. Untuk Nah juga makan. saya inilah apa namanya meminta kepada semua anak-anak muda yang ada di UBP PRIOK, ayo gitu. Sama-sama kita memajukan perusahaan kita sendiri, karena yang akan memajukan bukan orang lain ya, kita sendiri yang ada di dalam sini, seperti itu. Potensi-potensi itu banyak, anak-anak muda sekarang kan banyak kan, potensi-potensinya segala macam banyak lah. Mulai dari bidang apapun itu banyak, di samping pekerjaan mereka seperti Betul, itu. betul. Nah, ini salah satunya mungkin hal yang terbaik yang diberikan mereka untuk perusahaan gitu, seperti itu. Betul Pak. Mungkin dari sisi pembangkit Pak ya. Nah kan dalam sistem pembangkit kan sinkronisasi generator sendiri itu kan ada 3 Pak, di mana ada frekuensi, tegangan, dan fase yang sama pasti ya Pak. Nah kalau kita ibaratkan ke dunia kerja Pak. Nah di mana nih kita analogikan di sisi manusia, menurut Bapak terkait sinkronisasi sendiri, apa yang paling penting Pak dari pengalaman, kompetensi, atau attitude Pak? Attitude. Attitude Pak. Kenapa? Karena dengan attitude orang akan sadar bahwa dirinya bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan dirinya. Karena dengan attitude orang akan melakukan yang tidak baik pun akan sadar dengan attitude-nya dia kalau ada gitu loh. Dengan attitude-nya mungkin dia bisa memberikan yang bisa dia kerjakan untuk siapapun di perusahaan seperti itu. Karena attitude itu hal yang bagus. Seorang leader pun harus ada attitude-nya. Kalau nggak ada attitude-nya nggak bisa dia seorang leader gitu kan. Bagaimana cara menyampaikannya ke atas, ke bawahan, mungkin ke sesama stafnya. Kalau tidak punya attitude, tidak bisa dikatakan seorang leader, seorang pemimpin gitu loh. Attitude itu menurut saya sangat penting. Apalagi attitude itu dilandasi dengan keimanan yang ada. Kalau dia seorang muslim, keagamaannya bagus, attitude-nya bagus, insya Allah perusahaannya akan berjalan bagus kalau dipimpin oleh mereka gitu, seperti kayak gitu. Siap. Berarti apalagi seorang leader ya pasti lihat banyak mata ya. Betul. Jadi menjadi patokan Betul. sebagai imam kan ya. Betul. Yang patut dilihat. Nah mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari kami Pak terkait podcast kali ini. Ya. Apa nih yang akan dikerjakan pegawai pada saat memasuki masa pensiun? Nah dari sudut pandang Pak Iksan. Nah ini sebetulnya dilema teman-teman yang akan memasuki masa pensiun. Sekarang ini saya baru menyadari gitu ya, setelah saya mungkin setahun setengah lebih nih saya akan masuk ke pensiun, karena saya melihat teman-teman seangkatan saya yang telah pensiun seperti itu Mas Rino. Jadi merasa dirinya udah tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Terus kalau nanti main ke kantor perasaan nggak enak, lu udah pensiun ngapain nih bahasanya gitu, main-main, padahal nggak ada seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, trauma diri dia memasuki masa pensiun, apalagi dia tidak punya kegiatan di lingkup rumahnya. Wah, atau itu. di tempat organisasi, itu yang akan membuat sesuatu hal mungkin dalam dirinya akan tertekan. Kalau dia punya penyakit akan timbul tuh penyakit-penyakitnya. Karena biasa mereka datang pagi ke kantor bekerja, bersosialisasi dengan teman-teman, mungkin kalau yang biasa ke masjid gitu ya. Terus tiba-tiba dia masuk ke pensiun, terus tidak biasa gitu bersosialisasi dengan kaget dengan masyarakat sekitar, tidak ada yang dikerjakan. Nah itu yang bahaya. Makanya saya himbau juga untuk mungkin diri saya dan teman-teman saya mungkin di lingkungan angkatan saya ataupun nanti setelah angkatan-angkatan saya, biasakanlah hidup bersosialisasi dimanapun juga berada gitu. Baik nanti kita di kalau di kantor sudah baik bersosialisasi, diusahakan di rumahnya bersosialisasi ataupun di mana. Kalaupun memang punya kegiatan lain, ya itu harus lebih merutinkan dan juga harus dilihat porsinya juga. Karena mungkin kalau kita ada pensiun itu porsinya lebih banyak ke keluarga kan ya. Berarti harus lebih banyak, dan yang di luarnya itu hanya untuk membuat diri kita tidak berpikir yang sempit jadinya kayak gitu.
Yes. Kalau emang biasa mungkin di rumahnya sering bersosialisasi, ada kegiatan di lingkup rumahnya, ada taklim, pengajian segala macam agak enak. Atau mereka punya kegiatan mungkin di rumahnya memang di 2-3 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya sudah punya usaha yang di rumahnya, ya itu lebih bagus. Atau kembali ke kampung tiba-tiba di sana di kampungnya sudah banyak kegiatan sebagai peternak, sebagai apa gitu kan yang bisa melibatkan dirinya tidak menimbulkan kejenuhan seperti itu. Karena ini akan membuat dampak yang kurang baik khususnya buat diri kita yang akan memasuki masa pensiun. Dan juga ada beberapa teman-teman saya, maksudnya sebelum saya yang memang nyata gitu ya dalam hidup saya itu terlihat itu pensiun belum ada setahun sakit Allah panggil seperti itu. Karena memang mungkin dari mereka sebelum pensiun sudah punya sakit yang dibawa sampai dia pensiun ternyata dia tidak punya kegiatan, tidak ada bersosialisasi, akibatnya cuma di rumah ketemu keluarga, masuk lagi kamar, keluar lagi seperti itu. Jadi numpuk pikiran. Nah, itu jadi pikiran jadi sakit. Nah, karena mindsetnya sudah hanya di situ, tidak berubah. Mungkin kalau ada yang lain kegiatannya ya akan lebih terbuka gitu loh, seperti itu. Mungkin itu sih kalau menurut saya pribadi mungkin itu. Oke, siap Pak. Tak terasa nih Pak, kita telah sampai di penghujung podcast kali ini Pak. Ya. Dan untuk itu mungkin berbeda generasi jadi satu energi Pak, beragam pengalaman jadi satu tujuan. Ya. Jadi terkait synchronizing power ini, mari Pak bersama kita nyalakan masa depan Indonesia. Ya. Nah Setuju kebetulan saya. di PLN News Power ini Pak, terutama di ulang tahun unit kita tercinta di UBP Priok, Ya. semoga makin menyala, Siap. terus menguatkan nilai-nilai, terutama nilai akhlak ya Pak ya, dan menjaga nilai platinum supaya terus platinum Ya. gitu ya. Ya, terima kasih Pak Iksan atas berkenannya menjadi bintang tamu kita yang spesial untuk podcast kita kedua kali ini. Sampai jumpa di penghujung acara ini. Mungkin dari Pak Eji Iksan Pak ada kata penutup. Monggo dipersilakan Pak. Baik Mas Rino, terima kasih atas waktunya. Saya diberikan kesempatan di acara podcast pada pagi hari ini. Saya pribadi sangat terima kasih atas waktunya diberikan podcast ini dalam rangka HUT Priuk. Semoga dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita Indonesia Power BP Priuk yang selama 33 tahun ini telah memberikan yang terbaik untuk hidup saya dan keluarga, dan insya Allah sampai dengan mungkin nanti akhir hayat saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin. Walaupun dalam bentuk-bentuk apapun yang bisa saya berikan. Untuk itu saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kata-kata saya pada pagi hari ini ada yang salah dan kurang. Itu semata-mata dari diri saya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih atas waktunya kepada tim yang telah memberikan waktunya sekali lagi kepada saya. Demikian. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung acara terkait podcast kali ini edisi kedua terkait HUT UBP Priuk yang ke-64. Sobi Priuk Infinity. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rino atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Amin, amin.